Pasukan Ukraina telah ditarik dari semua wilayah di Kursk Rusia kecuali sebagian kecil. Ini menjadikan kampanye berbulan-bulan mereka untuk merebut dan menduduki wilayah Rusia tampaknya hampir berakhir. Pada puncak serangan, pasukan Ukraina menguasai sekitar 1.000 km persegi wilayah Rusia. Pada hari Minggu, mereka tinggal menguasai sebidang tanah sempit di sepanjang perbatasan Rusia-Ukraina. Luasnya hanya sekitar 50 km persegi. Hal itu disampaikan oleh Pasi Paroinen, seorang analis militer di Blackbird Group yang berkantor pusat di Finlandia. Paroinen mengatakan akhir dari pertempuran akan segera tiba. Luas wilayah Rusia yang masih berada di wilayah kendali Ukraina tidak dapat dipastikan secara independen, dan tentara Ukraina melaporkan pertempuran sengit di wilayah tersebut masih terjadi. Namun di tengah kemajuan pesat Rusia yang didukung oleh serangan udara dan pesawat tanpa awak yang gencar, pasukan Ukraina selama seminggu terakhir telah mundur. Mereka meninggalkan beberapa desa di wilayah Kursk serta dari Sutsa, kota utama yang berada di bawah kendali mereka. Komando militer Ukraina mengatakan pasukan mereka mundur ke tempat yang digambarkannya sebagai wilayah yang lebih dapat dipertahankan di dalam Rusia di sepanjang perbatasan. Mereka menggunakan medan perbukitan untuk mendapatkan kendali tembakan yang lebih baik atas pasukan Rusia yang datang. Tetapi masih belum jelas berapa lama pasukan Ukraina dapat mempertahankan wilayah itu. Tentara Ukraina mengatakan pertempuran yang terus berlanjut di Kursk kini bukan lagi tentang mempertahankan wilayah Rusia, tetapi lebih tentang menguasai posisi pertahanan terbaik untuk mencegah Rusia maju ke wilayah Sumy Ukraina dan membuka front baru dalam perang tersebut. Seorang komandan peleton penyerang Ukraina mengatakan mereka terus mempertahankan posisi di garis depan Kursk. Satu-satunya perbedaan menurutnya adalah posisi mereka telah bergeser secara signifikan mendekati perbatasan. Menurut para ahli militer, mundurnya Ukraina dari sebagian besar wilayah Kursk berlangsung cepat. Hal itu terjadi setelah berbulan-bulan serangan dan pemboman Rusia yang secara bertahap mengkikis pijakan Ukraina di wilayah tersebut dan memutus rute pasokannya. Ini pada akhirnya memaksa penarikan pasukan. Apa yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir adalah operasi pembentukan yang menetapkan kondisi untuk dorongan yang sukses. Demikian kata Franz Stefan Gedi, seorang analis militer Austria yang mengunjungi wilayah Sumy bulan lalu. Dia berbicara dengan komandan Ukraina. Dimulai pada bulan Desember, pasukan Rusia yang diperkuat oleh pasukan Korea Utara melancarkan serangan berulang kali ke sisi-sisi tonjolan yang dikuasai Ukraina di wilayah Kursk. Pada pertengahan Februari, mereka telah maju dalam jarak 8 km dari rute pasukan utama Ukraina ke Sutsa. Ini memungkinkan mereka untuk menargetkan jalan-jalan dengan segerombolan pesawat tanpa awak. Akhir pekan lalu, Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim telah merebut kembali Sutsa. Kemudian pada hari Sabtu dikatakan pasukan Rusia telah merebut kembali 2 desa di luar kota tersebut. Analis militer mengatakan penarikan pasukan di Kursk berlangsung relatif tertib dan tidak mengakibatkan pengepungan sejumlah besar pasukan. Berbeda dengan penarikan mundur pasukan Kiev sebelumnya di tempat-tempat lain seperti di wilayah Ukraina Timur. Meskipun ada klaim sebaliknya yang dibuat oleh Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Amerika Donald Trump. Serhiy Kusan, Ketua Pusat Keamanan dan Kerjasama Ukraina, mengatakan tidak ada ancaman pengepungan terhadap pasukan Ukraina dan juga tidak ada bukti yang menunjukkan sebaliknya. Hal sama disampaikan oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Dia mengatakan kabar pengepungan adalah disinformasi yang sengaja disebarkan oleh Rusia. Kiev berharap dapat menggunakan kendalinya atas wilayah Rusia di Kursk sebagai daya ungkit dalam negosiasi apapun untuk mengakhiri perang. Ukraina telah setuju untuk mendukung gencatan senjata selama sebulan yang didukung oleh Amerika, asalkan Rusia melakukan hal yang sama. Kremlin belum setuju dan tampaknya memperpanjang negosiasi gencatan senjata yang diusulkan. Caranya dengan menetapkan sejumlah syarat. Presiden Donald Trump mengatakan dia akan berbicara dengan Vladimir Putin pada hari Selasa tentang mengakhiri perang Ukraina. Ketika ditanya tentang konsesi apa saja yang dipertimbangkan dalam negosiasi gencatan senjata, Trump mengatakan akan berbicara tentang wilayah, juga tentang pembangkit listrik serta membagi aset tertentu.
Trump tidak memberikan rincian lebih lanjut, tetapi kemungkinan besar merujuk pada fasilitas Zaporizhia yang diduduki Rusia di Ukraina. Ini adalah pembangkit listrik tenaga nuklir terbesar di Eropa. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov pada hari Senin mengkonfirmasi Putin akan berbicara dengan Trump melalui telepon, tetapi dia menolak mengomentari pernyataan Trump tentang tanah dan pembangkit listrik. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada hari Jumat mengatakan dia melihat peluang bagus untuk mengakhiri perang Rusia. Ini setelah Kiev menerima proposal Amerika Serikat untuk gencatan senjata sementara selama 30 hari. Namun Zelensky secara konsisten mengatakan kedaulatan negara tidak dapat dinegosiasikan dan Rusia harus menyerahkan wilayah yang telah direbutnya. Demikian sahabat Jatap informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam Fly Like an Eagle, Fight Like a Falcon.